saya tambahi tradisi rabbinik yang dari Talmud Tergum. Karena orang-orang Islam, dia gunakan Talmud dan Tergum dengan bodohnya ya untuk menyerang kekristenan. Ya, teman-teman bantu viralkan terlebih dahulu ya supaya gubrak-gubraknya bisa rame ya. Oke. Ini ya tentang penciptaan. Inilah penciptaan berdasarkan kejadian satu. Ya, banyak orang kemudian takut untuk membicarakan antara penciptaan dengan sains. Mereka selalu menghindar, apalagi ditanya tentang dinosaurus, ditanya dengan segala macam, mereka selalu menghindar. Nah, yang kita perlu pahami dari penciptaan itu hari satu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, yaitu adalah kata yom. Ya, kata hari itu berasal dari kata yom. Ya. Ya, kata kuncinya dari yom. Begitu yom, itu akan menjawab hampir semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Pemahaman kata yom itu. Ya, kita masuk dulu ya. Lihat, Bereshit, NRK, kata NRK, pada awalnya, pada mulanya, di awal hari, ya, sebelum ada yang lain-lain, itu pada awalnya. Ya, banyak sekali orang-orang berpikir ya ketika pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Ya, Bereshit bara Elohim et hasya mayim wa yet haaretz. Nah, kalau bilang langit dan bumi, banyak orang berpikir, oh alam menciptakan langit dan alam menciptakan bumi. Langit yang itu. Langit yang mana? Enggak ada benda bernama langit. Langit itu bukanlah sebuah benda. Tidak pernah ada benda bernama langit. Ya. Jadi kalau ditanya, langit itu ada di mana? Sebenarnya orang ada yang bisa, nggak bisa tunjukkan. Ya di atas. Tapi di mana persisnya? Ya nggak ada, bendanya nggak ada kok. Langit itu kan bukan sebuah benda. Nah, jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan langit dan bumi. Orang-orang Yahudi, di dalam pemahaman Yahudi, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai dengan hari ini, maka kalau bilang langit, hasyamayim, maka mereka ada tiga. Ya, mereka kan merumuskan ada tiga langit itu. Kita lihat ya, ada kalau di dalam ini ya King James ditulisnya heaven, cuman satu. Tapi kalau kita masuk ke dalam The Net Bible, itu heavens, plural ya, plural. Di dalam bahasa Jerman, kata langit ya, kata Himmel itu selalu di dalam bentuk plural, di Himmel ya, plural. Karena memang hasyamayim itu berarti plural. Sebenarnya lebih tepatnya bukan plural, tetapi unaccountable, nggak bisa dihitung. Bagaimana menghitung langit? Ada berapa langit? Ya kan? Mau menghitungnya bagaimana? Susah. Sama seperti air, mayim. Mau menghitungnya gimana? Mayim itu air. Satu gelas, satu tetes, yang bisa dihitung satuannya. Tapi mayimnya sendiri nggak bisa dihitung. Ya, hasyamayim, langit, mayim. Sama-sama nggak bisa dihitung. Ya, hasyamayim, langit. Ya, terus air. Ya, air, mayim, ha, mayim, air. Bagaimana menghitungnya? Sama, Elohim. Bagaimana menghitung Elohim? Ia ada di mana-mana, ia maha besar. Dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap tarikan nafas kita, ada Elohim di situ. Dimanapun ada Elohim. Bagaimana mau menghitung Elohim yang maha besar?
Kalau engkau berkata, oh di dalam orang itu, di dalam apa namanya, di dalam ruangan itu nggak ada Elohimnya, ya di dalam Ka'bah sekalipun nggak ada Elohim, ya terutama orang-orang yang anti dengan Islam ya. Saya nggak anti ya, kita memerangi ideologinya, bukan anti orang Islam, bukan. Ya atau memusuhi, oh, kita benci dengan Ka'bah, enggak. Saya tidak pernah benci dengan orang Islam dan agama Islam. Saya memerangi ideologi Islam, ya beda ya. Nah, kalau Elohim itu tidak ada di satu tempat, maka artinya Elohim tidak maha besar. Ya, kalau Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa atau duduk di sebelah kanan Allah adalah sebuah makna hurfiah, maka artinya Sang Allah ini tidak maha besar. Oh, tapi kan Allahnya kecil, cuma ukurannya cuma seberapa sih? Katanya si Agus Supeno dulu kan. Mau ukurannya cuma 10 kali 10 kali 10 sentimeter, pokoknya berarti ada ruangan yang lebih besar daripada Elohim itu. Itu jadi nggak maha besar lagi. Anggap ya. Itulah sebabnya im-nya itu unaccountable, nggak bisa dihitung. Makanya Elohim dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi, marilah kita. Dia berkata kita, karena memang banyak. Tetapi yang banyak itulah yang echad. Gitu ya, sama seperti Hasamayim dan Mayim. Oke, kita nggak perpanjang di sana. Ya, kata heavens. Dalam bahasa aslinya juga heavens. Maskulin, plural. Noun, nominatif, maskulin, plural. Ya, kata benda, maskulin ya, karena dalam bahasa Ibrani mengenal maskulin feminin seperti bahasa Jerman. Dan plural, ya, im-nya ini plural, heavens. Dalam bahasa aslinya memang seperti itu. Nah, jadi di dalam ELB 71, Alkitab yang salah satu Alkitab elektronik terjemahan paling tua dalam bahasa Jerman, German Elberfelder, ya sama ditulis im Anfang, Gott di Himmel. Nah, dituliskan dalam bahasa Ibrani, im Hebrew steht das Wort Himmel immer in der Mehrzahl. Gitu ya, plural sama. Mehrzahl itu plural ya. Jadi jelas itu jamak. Oh, jadi langit ada banyak dong. Nah, kita lihat apa yang dimaksud di dalam, kalau Anda buka dalam 2 Korintus 12 ayat 2, Paulus itu diangkat ke langit yang ketiga, ke Uranon yang ketiga, ya. Artinya ada 3 langit di situ. Ada langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Nah, ternyata inilah yang dimaksud 3 langit. Langit yang pertama itu tempat di mana ada burung-burung dan awan-awan. Langit yang kedua di mana ada matahari, bulan, dan bintang. Ya, kalau ini kan berarti apa? Atmosfer kita kan, di tempat di mana ada atmosfer bumi. Ini di mana ada semesta, universe, galaksi-galaksi, ya kan? Dan inilah yang rohania. Nah, ternyata ketika orang-orang Yahudi atau Alkitab mereka bicara langit dan bumi, ya. Kita ingat di dalam Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, tahta di mana Sang Elohim, Sang El bertahta di langit. Tapi bumi adalah tumpuan kakiku, di mana Sang El menapakkan kakinya, yaitu dalam bentuk antropomorfisme.
Ya, Kejadian 18. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bagaimana Yehova Elohim yang menjadi manusia. Nah, itu yang dimaksud, ya. Bumi adalah tumpuan kakiku, di mana ia menjejakkan kakinya, sehingga bisa dilihat oleh manusia. Makanya saya tanya, apa bukti Allah Islam itu ada? Muhammad aja nggak pernah melihat Allahnya. Oh, nabi-nabi juga nggak pernah. Oh, sorry, pernah. Abraham pernah melihat, ya. Kata siapa? Nggak ada, lo ada. Anda baca tulisannya Ramban, ya, Nachmanides. Dalam rabbinik ya, sekitar abad ke-12. Bahwa kejadian 18 adalah sebuah antropomorfisme. Antropomorf dari Sang Yehova yang turun menjejakkan kakinya, menemui Abraham, makan lembu sama-sama. Jadi di dalam kejadian 18 ini ada satu ya yang Yehova yang menjadi manusia dan ada dua malaikat. Gitu ya. Jadi kalau cerita langit dan bumi berarti artinya ya yang rohani dan yang jasmani. Jadi kejadian 1 ayat 1 pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ya. Tik. Ada jasmani, ada rohani. Ada dunia roh, ada dunia jasmani.